Saya di dunia asuransi yang masih baru, kerjainnya sambil kerja juga. Dalam waktu 6 bulan saya dapat 6,5 juta. Berarti 65% dari pendapatan saya 15 tahun. Itu yang saya lihat, waktu mencapainya, bukan angkanya. What's up teman-teman, saya Wong Agus Cahyadi dari Inspiring, biasa dipanggil WAT. Sorry nih, tadi lagi seru banget. Ini lagi baca koran, edisi hari ini masih fresh from the oven. Ya, korannya bukan koran abal-abal, koran Kompas. Edisi Kamis 6 Agustus 2020. Ya, ada selembar alias 2 halaman foto-foto orang TOP-BGT. Kali ini benar-benar hanya ditampilkan orang-orang top of the top yang jumlahnya nggak banyak karena benar-benar yang topnya aja. Wah, hari ini kita bangga pengen interview ada satu orang yang ada di sini ya, Ibu Syam Suryani yang kali ini menggunakan nama suaminya yaitu Bapak Edi Tan Abu, mencapai prestasi yang luar biasa yaitu Presiden Club Producer sekaligus juga $1 Million Roundtable Court of the Table atau COT. Kita pengen belajar dari beliau. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung yuk interview orangnya. Nah, bintang tamu kita udah hadir nih di sini nih. Ini dia nih, ibu yang namanya Syam Suryani. Hai, ya. apa kabar? Kita pengen tahu banget nih ya, baru mencapai prestasi yang tadi saya lihat di koran hari ini ya, mencapai prestasi tertinggi Presiden Club ya dari perusahaan asuransi jiwa yang terbesar. Jadi wah, TOP-BGT lah. Jadi orang-orang yang muncul di koran Kompas pagi ini adalah orang-orang yang luar biasa. Nah, kita pengen tahu nih kiat-kiatnya. Bu Syam Suryani, kalau boleh tahu latar belakangnya apa sih? Saya cuma lulusan S1 aja, terus kerja jadi karyawan 15 tahun sebagai accounting. Oh, S1-nya berarti akuntansi juga ya? Akuntansi. Oke, accounting. Sekarang jadi agen asuransi. Yes. Jadi benar-benar bertolak belakang ya? Benar. Dari orang belakang meja, depan komputer paling ya pembukuan, sekarang malah jadi sales gitu ya? Betul. Jadi pebisnis asuransi. Wah, Yes. hebat. Kalau boleh sedikit lebih cerita tentang latar belakang keluarga gimana? Apa mungkin banyak koneksi kali? Dulunya anak orang kaya gitu. Enggak sih, aku dari keluarga sederhana aja. Papa saya dulu juga kerja, terus saya waktu kelas 3 SD, papa bangkrut, terus pindah ke Jakarta. Jadi saya juga jujur nih, Ko Agus kuliah juga pinjem duit nih sama bos papa saya untuk kuliah. Jadi biasa aja, kita keluarga sederhana, 4 bersaudara, saya anak pertama. Itu aja sih. Dan papa juga dulu karyawan sih. Gitu. Berarti kalau saya tebak kuliahnya sambil kerja nih ya? Oh iya, dari semester 1 udah kerja. Oh, jadi kuliah malam? Malam. Kerja pagi sampai sore? Betul. Wah, luar biasa ya teman-teman ya, pekerja keras dan memang mungkin nggak ada pilihan juga ya. Betul, no choice. Kalau nggak bisa kuliah ya. Betul. Pakai ngutang dulu, terus nanti pelan-pelan bayar lunas. Betul. Ya. Sambil saya kerja sama bosnya papa saya. Oh, tadi bilang baru ke Jakarta waktu kelas berapa? 3 SD. Oh, emang aslinya dari mana? Medan, saya dari Sumatera Utara. Oh, oke. Jadi berapa tahun pengalaman kerja? 15 tahun. 15 tahun. Itu akuntansi terus ya? Semua ya akuntansi terus. Oh, 15 tahun akuntansi. Berarti posisi terakhir lumayan nih kayaknya. Ya tangan kanan bos lah ya, walaupun perusahaannya nggak gede-gede banget. Jadi terakhir saya megang 2 kepala cabang ya di perusahaan tour and travel. Oh, tour and travel sebagai accounting manager gitu ya? Iya, kayak gitu. Wah, ini kayaknya gajinya gede nih waktu jadi accounting manager. Boleh tahu nggak kira-kira gajinya berapa waktu itu? Gajinya sih tanggal 1 terima, tanggal 10 habis gitu. Oh, jadi gaji berapa? 10 juta? Ya lebih kurang kayak gitu deh. Oh, tadi pengalamannya berapa tahun? 15 tahun kok. 15 tahun, gaji 10 juta. Parah ya kok. Waduh, Tapi itulah saya dulu teman-teman ya. agak memprihatinkan ya. Aduh, kasihan Tapi ya gue. begitu ya, karyawan sih. Ya kadang-kadang begitu lah ya. Oke, terus gimana ceritanya kok bisa jadi mau bergabung ke industri yang jelas-jelas bertolak belakang nih, asuransi jiwa. Jadi orang sales gitu. Oke. Saya percaya nih Ko Agus, dalam hidup kan pasti adanya momentum ya. Jadi Tuhan baik, saya menikah, terus 2 tahun kemudian hamil, mau lahiran.
Nah pas anak lahir itu kepikir kalau kerja, kan saya udah tinggal rumah sendiri ya berdua dengan pasangan. Terus kalau saya kerja berarti anak saya tinggal sama suster aja. Nah dari sana saya berdoa, saya nggak nyaman lah pastinya. Terus saya berdoa, Tuhan baik gitu ya. Jadi saya pikir ada nggak sih kerjaan yang bisa dapat income tapi bebas waktu. Nah waktu itu kebetulan teman-teman yang datang Ko Agus ya. Ko Agus itu teman SMA saya ya. Jadi ketahuan deh ya siapa saya ya. Tapi kan secara umur ketahuan juga siapa lebih bijaksana ya teman-teman. Wah ini ya. mulai nih, nggak benar nih orang nih ya. Padahal kita satu angkatan loh, atau SMA satu kelas. Saya sama Ko Agus 3 tahun, kelas 1, kelas 2, kelas 3 kita bareng. Ya, kita teman SMA ya. Nah pas Ko Agus dateng tawarin, awalnya sih tawarin produk asuransi ya Ko. Terus kemudian nyerempet karena saya melihat Ko Agus udah mau ninggalin kerjaannya, jadi ditawarin dan saya pikir dan bawa dalam doa. Itu sih waktu ditawarin sebenarnya saya pikir kalau saya nggak pernah coba kan saya nggak pernah tahu ya, barangkali ini jawaban yang Tuhan kasih gitu, kita nggak pernah tahu kalau kita nggak coba, jadi ya kita coba aja. Oke, berarti waktu itu udah mulai punya anak ya? Oh iya, anak saya 3 bulan waktu itu. Jadi Joanna waktu itu kita bayangin ada seorang ibu lagi punya baby 3 bulan. Mulai timbul yang namanya mom's guilt gitu ya, perasaan bersalah seorang ibu, kayaknya kok gue nggak punya waktu nih buat anak. Emang dulu sibuk banget ya? Oh sibuk banget, saya istilah kata kunci kantornya saya yang pegang. Nah, jadi Ko Agus pikir sendiri lah kalau kunci kantor kali ya, biasanya kalau yang pegang kunci ya. Jadi selalu dateng paling pagi ya, pulang paling malam. Oh my god. Kayak gitu deh. Oke, jadi timbul rasa bersalah terus mikir, aduh kayak gini gimana ya, udah punya anak gitu ya. Terus jadi mulai mencari-cari. Kebetulan ada yang dateng ya, nawarin peluang gitu ya. Oh, jadi waktu itu yang dikejar apanya tuh kira-kira? Waduh, oke deh, gua join. Yang dipikirin apa tuh? Sebenarnya saya sih pengen, jujur ya, waktu itu kepikirnya saya pengen punya income 5 juta aja. Habis itu saya pengen resign bekerja gitu. Karena habis itu kan saya punya waktu. Jadi kepikirnya 2,5 juta buat saya pribadi, uang jajan ya, pastinya kan pendapatan keluarga dari suami. Ya 2,5 juta buat orang tua, karena kan saya nanggung orang tua saya. Kepikirnya itu. Jadi saya pikir kalau udah dapat angka segitu udah saya berhenti kerja aja, jadi saya bisa punya waktu tapi tetap punya uang sendiri. Awalnya sih dari sana aja. Jadi rela yang tadinya gaji 10 juta asal bisa dapat 5 juta aja. Jadi gue punya waktu nih buat anak. Ya ada duit sedikit lah buat pakai sendiri, kalau urusan rumah tangga tanggung jawab suami. Betul. Oh itu yang dipikiran di awal tuh ya, nggak muluk-muluk gitu ya. Oke, nah setelah itu bergabung dong ya, berapa lama tuh dapat yang angka 5 juta yang diharapin itu? Kayaknya 5 bulan loh kok. 5 bulan? Padahal itu sambil bekerja ya? Sambil tetap kerja ya? Oh nggak resign ya? Enggak. Sambil tetap bekerja, angka 5 juta itu saya dapat di bulan kelima. Oke, wow cepet ya? 5 bulan langsung dapat 5 juta. Terus apakah habis itu langsung beneran resign gitu atau gimana ceritanya? Jadi habis itu saya kan awalnya nggak gitu perhatiin juga ya, memang kantor lagi sibuk, high season gitu Desember. Di Januarinya saya cek pendapatan saya, itu pas saya cek Januari itu 6,5 juta. Wow, oke. Jadi saya join itu di dunia asuransi itu bulan Agustus, tanggal 2 tepatnya ya. Oke. Berarti udah Agustus, September, Oktober, November, Desember 5 bulan, terus di Januari udah 6,5. Oke. Nah dari sana saya langsung pikir kok bisa income segitu. Jujur saya nggak gitu ngerti ya. Baru saya pelajari lagi bisnis dengan karirnya. Baru saya ngerti. Setelah itu saya pikir ini kan saya sambil overtime, istilah kata part time ya. Kalau saya seriusin harusnya lebih dahsyat. Nah setelah itu saya langsung ajuin resign kok. Wow. Langsung pengalaman 15 tahun tiba-tiba gue jadi agen asuransi aja deh. Dan memang income udah 6,5 ya. Karena lumayan ada bukti lah ya, ada buktinya. Iya. Walaupun gaji 10 tuh ya. Gaji 10 Bapak Ibu teman-teman ditinggalin padahal income masih 6,5. Karena yang saya lihat bukan 10 jutanya nih Ko Agus. Yang saya lihat waktu mencapainya. Oh, maksudnya jadi, apa tuh? Saya bekerja 15 tahun, income terakhir 10 juta. Saya di dunia asuransi yang masih baru, kerjainnya sambil kerja juga. Dalam waktu 6,5 bulan, 6 bulan saya dapat 6,5 juta. Berarti 65% dari pendapatan saya 15 tahun. Itu yang saya lihat, waktu mencapainya, bukan angkanya. Iya juga ya, banyak orang nggak sadar itu ya. Betul. Mungkin karena saya orang finance ya, suka ngitungin duit bos saya. Jadi sekarang saya ngitung duit saya, waduh ini kalau saya seriusin, pakai waktu yang lebih full,
lebih full hard full time pastinya lebih cepat. Ya. Dan puji Tuhan memang lebih cepat jadinya. Istilahnya percepatan income-nya Betul. sadis ya dibandingkan yang sebelumnya Betul. gitu ya. Oke. Berarti itu join terus full time terus akhirnya tahun berapa jadi leader? 2007 berarti. Oke. Januari 2008 lah ya. Oke. Berarti mulai serius tuh ya jadi leader terus mengembangkan bisnis ini Betul. akhirnya sekarang punya banyak puluhan leader ya. Amin. Waduh, punya Dengan ada. bimbingan Ko Agus pastinya teman-teman ya. Waduh. Ini acara saya bukan acara situ, saya yang interview situ. Apa adanya soalnya. Oke. Nah, saya tertarik pengen mengupas nih bagaimana sih sekarang tiba-tiba ada di topnya gitu ya. Jadi benar-benar masuk koran, nggak semua orang punya kesempatan masuk koran. Hari ini masuk koran Kompas Amin. nih, edisi 6 Agustus Amin. 2020 ya. Nah, apakah emang ada impian gue pengen topnya nih, Presiden Club nih gitu, atau gimana tuh? Jujur sih sebenarnya nggak ada ya. Hmm. Jadi saya ini tipe orang yang terbentuk dari lingkungan dan saya sangat bersyukur di karir pekerjaan saya sekarang ini dunia asuransi sangat mendukung. Jadi awalnya saya mulai dengan klub ya 1 lembar tiket kayak gitu. Jalanin berapa tahun kepikir dapat 2 lembar tiket ya kan. Kemudian cari lagi yang memang top ya. Istilah kata kayak gitu dan baru 2019 kemarin menurut saya karena ada sebuah momentum sih. Nah, jadi tunggu. Kita coba urut ya. Urut ya. Mulai tahun berapa tuh dapat 1 lembar tiket? Yang namanya Star Club ya Star kalau nggak Club, salah ya. ya. Oke. Mulai tahun berapa tuh? Jadi saya tahun pertama itu 2007 saya dapat Star Club. Oh langsung 2007 langsung dapat Star Club. Iya. Oke. Terus? Jadi kita kasih angka Star Club itu angka 7 lah ya kok. Ya. Maksudnya kalau di penilaian, kayak orang sekolah gitu ya. Kayak orang sekolah. 0 sampai 10 itu angka 7 gitu ya. Oke. Star Club. Terus tahun kelima saya dapat double Star Club. Oh, 1 sampai 4 Star Club terus tuh? Iya, Star Club. Oh, konsisten ya? Tiap tahun dapat Iya. achievement, kemudian jalan-jalan ke luar negeri tuh ya? Oke. Tahun kelima naik level. Jadi double Star Club. 2 tiket ya? Iya, oke. Kemudian naik lagi jadi PCC. Di tahun keberapa tuh? Sebenarnya PCC itu tahun keempat lah. Jadi keempat itu malah PCC dulu. Oh, pernah PCC dulu, baru terus double, terus berapa tahun? Baru PCC lagi terus. PCC konsisten? Konsisten. Oh, berapa tahun berturut-turut PCC? Berarti ini tahun saya yang kelima. Tahun kelima PCC, 5 tahun berturut-turut. Wah, tepuk tangan dulu dong teman-teman ya. 5 tahun berturut-turut PCC. PCC itu by the way for info, jadi levelnya seperti Syamsuryani bilang tadi, anggap Star Club nilainya 7, double Star Club lebih tinggi nilai 8, PCC nilainya 9, dan yang paling top TOPBGT nilai 10 Presiden Club. Dan akhirnya di 2019 ini Ibu Syamsuryani mencapai Presiden Club. Nah itu tadi katanya nggak dicita-citakan, terus maksudnya hoki itu apa accident atau gimana tuh? Karena momentum sih menurut saya. Jadi saya tipe yang ngejalanin aja orangnya. Seiring waktu saya review, ya pastinya review sama Ko Agus juga ya leader saya. Terus kita review, terus saya pikirin, dikasih challenging juga. Terus saya bawa dalam doa. Nah terus terang juga ini challenging dari anak saya ya, Joanna namanya. Anaknya ibu men-challenge mamanya. Iya. Wah, agak nekat ini anaknya. Jadi Joanna ngomong gini, Mami kayaknya Mami semua udah pernah capai deh. Star Club pernah, double Star Club pernah, PCC pernah. Kenapa nggak coba nih PC? Wow, ngerti banget tuh anak ya. Ya, karena dari kecil kalau kerja juga suka diajak kadang ya bareng. Karena kan kita bebas waktu, flexible time, tempat juga kayak gitu teman-teman. Jadi dari sana dia ngomong gitu, saya sih terdiam. Nah, cuman dalam kamus hidup saya kan saya selalu merasa maksudnya hidup saya ini kan adalah contoh ya, be a role model in life. Jadi dalam bekerja juga kalau saya cerita, saya suka pulang cerita ke Joanna kondisinya karena menurut saya itu nanti jadi cerminan hidup dia. Jadi karena di challenge saya pikir kan mama kan harusnya jadi walk the talk ya maksudnya ya. Kenapa enggak? Ya setelah itu pasti saya bawa doa. Ya saya pastinya konsultasi juga dengan Ko Agus. Setelah itu saya ambil momentum dan komitmen. Oke nih saya mau. Nah saya juga pengen saya thank you nih ya mulai kesempatan ini buat Ko Joni sama Ci Destina ya. Karena waktu itu kebetulan saya diundang speaker di Medan ya, Prestasi Agency. Terus ngobrol-ngobrol ya, temenin saya makan, ngopi, thank you banget membuka pikiran saya karena beliau adalah Agency of the Year dan juga PC ya, sering jadi, ya. Mereka men-challenge Ibu Syam
Kenapa nggak kejar PC gitu maksudnya? Bisa lah kayak gini, worth it lah gitu. Saya pikir gitu ya kok ya, bener ya kok. Tapi bagi saya sih maksudnya enaknya di lingkungan kondisi dunia asuransi kayak gitu, banyak yang support padahal sebenarnya nggak berhubungan, tapi dari hati yang tulus. Iya, Dari persahabatan saling support. betul, Ya. dari sana saya pikir kenapa enggak ya, yang ngomong orang yang udah pernah membuktikan. Jadi saya benar-benar komit dan saya pikir saya mau bekerjain deh. Ini kan cerita 2019 ya. Ha-ha. Kalau saya nggak salah kan kalau achievement itu Januari ke Desember tuh ya. Betul. Nah, cerita di Medan ini kira-kira di bulan berapa tuh ya? Kayaknya September loh. Oh, jadi ini udah jalan dulu nih, Iya, 2019 sudah jalan. Pokoknya kayaknya kalau saya lihat Ibu Syamsul ini alirannya Pak Jokowi ya. Kerja kerja gitu ya. Betul. Nah, terus tahu-tahu di September kayaknya udah lumayan gitu, terus tiba-tiba dapat install challenge dari Betul. teman-teman Medan bilang kenapa nggak kejar Presiden Club. Jadi Uh-uh. September loh. Baru Itu kan memutuskan. iya, kalau dipikir waktu aja tinggal 4 bulan, orang mungkin aduh nggak confident deh, udah mepet gitu. Itu gimana? Karena memang challenge-nya, jadi Tuhan baik sih menurut saya ya. Maksudnya menemukan saya dengan momentum pertama, momentum kedua dan seterusnya. Di September itu saya ambil komitmen. Terus saya bilang udah saya kerjain, apapun hasilnya saya serahin ke Tuhan. Yang penting saya melakukan bagian manusia. Jadi saya janji saya akan kerja sampai 31 Desember sebelum bel berbunyi. Pokoknya gue nggak akan nyerah. Oke. Dan dalam mengejar visi itu kan sebenarnya kita nggak ketahuan ya kok. Maksudnya nggak ada angkanya, nggak ada Iya, update-nya. karena cuma ngejar top 30 nasional itu ya. Jadi adu ya. balap deh ya. Ngomong-ngomong berarti secara angka di September itu waktu dapat install challenge dari Medan itu, angka Ibu Syam itu berapa? Kayaknya kira-kira? baru 1,7 deh. Oh, 1,7, 1,7. Oke. Jadi pikir kenapa enggak gitu ya. Jadi maksimalin aja nih. Walaupun Oke. belum tahu ya bisa masuk apa enggak ya. Oh, akhirnya dari 1,7 itu akhirnya di ending Desembernya jadi berapa? 2,5 M sih kok. Wow, nambah 800 juta Amin. dalam waktu 3 bulan. Iya. 3 bulan 800 juta Bapak Ibu. Wih, itu duit semua ya, bukan daun. Dan membuktikan sebenarnya semuanya bisa ya. Kalau Oke. kita benar dengan kemauan, kerjanya benar, yang pastinya bersandar sama Tuhan ya. Dan mengerjakan porsinya bagian kita gitu. Berarti dari September ke Desember tuh ngapain aja tuh Bu Syamsuddin itu? Setiap hari ketemu orang sih, 1 hari 3 atau 4, bikin janji, minta referensi gitu. Itu sih yang dilakukan. Tapi di samping itu juga kan saya punya tim ya teman-teman. Jadi saya juga ada coach, saya punya tim supaya mereka juga bisa promosi. Ya, dan puji Tuhan juga mereka promosi dan mendapatkan achievement mereka yang terbaik sih menurut saya. Keren banget ya. Berarti endingnya benar-benar capai Presiden Club. Tapi kalau nggak salah, kalau Presiden Club itu kan diumuminnya baru minggu lalu ya. Tanggal 1 Berapa hari? Agustus. 1 Agustus ya. Itu Jadi- penantian yang luar biasa. Jadi ibaratnya dari Januari 2020 sampai 31 Juli tuh nggak tahu tuh ya. Nggak tahu. Capai nggak nih ya? Nggak Capai nggak nih ya? Nah, terus tanggal 1 Agustus ada acara yang kebetulan tahun ini karena pandemi Corona, pengumumannya dilakukan di sebuah TV swasta gitu ya. Jadi di hari itu Ibu Syam nonton dong ya? Pasti. Oh, nontonnya sama siapa tuh? Sama anak saya Joanna. Oke, nonton lewat Pakai YouTube tab, apa? pakai tab Samsung. YouTube ya? Ya YouTube. Oke, YouTube, ya, YouTube. nontonin acara yang disiarkan lewat RCTI Iya. ya. Jadi boleh ceritain nggak kira-kira gimana tuh situasi suasana hari itu waktu nonton itu? Kan juga dari awal ada pengumuman ya, jadi kita juga emang udah siapin kamera juga, siapin foto ya. Di situ kan berarti terakhir ya. Harap-harap cemas nih ya, belum tentu dapat, belum tahu dapat apa enggak ya kan? Oke. Jadi yang saya ingat ya, masih ingat banget sih ya, maksudnya karena itu penantian begitu lama ya. Jadi waktu diumumin Presiden Club gitu kan, kebetulan kan saya pakai nama pasangan gitu ya, namanya depannya kan jadi kan cepet ya, Editan Abu gitu pasangan saya. Jadi waktu dikeluarin fotonya ya saya teriak gitu ya, terus Joanna langsung peluk saya gitu, terus teriak tapi sambil nangis gitu ya, tapi sambil rekam juga ya, kayak gitulah kok. Gimana ya, tak terlukiskan sih. Tapi Joanna peluk saya banget ya, terus sampai belai-belai rambut saya kayak gitu. Maksudnya say congratulations gitu ya, tapi bagi saya tuh jadi saya lagi mengajari ya arti perjuangan buat anak saya gitu loh. Bahwasanya kalau sesuatu kita kejar, dimulai dari impian gitu, mau dilakukan dengan komitmen, itu bisa capai. Dan sebagai contoh juga buat Joanna, saya melakukannya dengan cinta karena permintaan dia, kayak gitu sih kok. Gimana ya? Ya. Itu yang saya sangat senang di pekerjaan saya saat ini ya, di bisnis saya.
kita ngerjain sebenarnya lagi kasih lihat kehidupan sih, bukan hanya mengenai pekerjaan sih, kayak gitu. Ibaratnya pencapaian ini saya persembahkan untuk Joanna ya. Iya, karena permintaan dia. Dan itu memang karena permintaan dia. Amin, Dan tentunya waktu itu rasanya puas banget, ibaratnya klimaks gitu ya, benar-benar berhasil nih gue buktiin. Betul. Ya, gue persembahin buat anak gue. Iya, betul. Joanna juga nangis waktu itu. Iya, nangis banget ya, merah-merah gitu lah ya matanya ya. Joanna 14 tahun ya, lagi remaja gitu, ya kayak gitu. Jadi pasti ada satu perasaan yang bless banget ya, mensyukuri banget bahwa saya berhasil mempersembahkan ini, melakukan ini ya. Dia minta apa, saya bisa wujudin gitu ya. Amin. Wow. Dan doa seorang ibu kan maksudnya melalui apa yang saya lakukan menjadi sebuah contoh nantinya, menjadi penguat juga dan remind dia juga pada saat dia menjalani kehidupan nantinya. Menurut saya itu yang lebih berarti ya dibanding dengan angka atau apa gitu, kayak gitu. Ya. Intinya jadi memberi contoh gitu ya. Banyak orang tua lain kan nyuruh anaknya sekolah yang benar, apa jadi juara, tapi mungkin nggak bisa kasih contoh nyata gitu ya. Itu juga sih kok yang menurut saya menginspirasi Joanna ya, karena dari kecil saya dapat piala, dia juga jadi pengen dapat piala. Jadi nilai juga saya nggak gitu nge-push, nggak pernah ngeles, dia juga mengejar ya mungkin karena lihat contoh. Jadi kenapa saya dari awal bisa sebut soal nilai, karena itu juga yang saya cerita ke Joanna. Ya nilainya 7 nih, kalau mami di kerjaan kayak gini, mami udah berusaha maintain nih di angka 9. Minimal Joanna tinggal ngikutin nih, ya nggak usah mentok 9 lah, misalnya 8 kayak gitu. Dan tahun ini ya puji Tuhan, semua anugerah ya, kalau memang saya lakukan bagian saya, ya dikasih kelayakan untuk dapat isi angka 10 bagi saya ya, itu angka 10 ya. Tapi kan ini pepatah dari Ko Agus juga ya, selalu bersyukur tapi nggak puas diri ya. Pastinya kita ada next level yang harus kita kerjain ya kok. Luar biasa sekali lagi Bapak Ibu teman-teman, Presiden Club ini adalah top 30 tertinggi di antara puluhan ribu agen asuransi di perusahaan kita ini ya. Jadi ini the best banget, dan ternyata di balik itu ada satu kisah yang bermakna sekali, yang memiliki nilai-nilai, memiliki value yang luar biasa, ingin memberikan teladan buat putri tercinta. Wah, ini dahsyat sekali. Saya kira teman-teman yang menonton akan mendapatkan nilai yang berharga sekali hari ini ya. Tapi nggak lupa saya juga pribadi, saya thank you juga pastinya buat Ko Agus ya, udah yang bimbing saya, menuntun saya. Selama 14 tahun saya di dunia asuransi, dari zero ya, orang yang nggak punya impian, yang santai-santai aja orangnya. Ya kebayang lah teman-teman kalau punya 15 tahun pengalaman kerja, income cuma 10 juta, menurut saya itu orang yang biasa banget ya. Membimbing saya sampai hari ini menjadi seorang Syam Suryani yang saat ini teman-teman saksikan saya di sini. Gitu. Ibu Syam Suryani memang rendah hati dan tidak sombong, rajin menabung ya. Memang sudah luar biasa di kerjaan yang dulu sehingga dia jadi tangan kanan bos. Cuman sayangnya mungkin ada di industri yang kurang memberikan hasil sehingga gajinya biasa banget. Tapi begitu bergabung ke industri asuransi jiwa, karena memang orangnya sudah hebat, kemudian berdedikasi, bekerja dengan rajin demi keluarga, demi anak, maka hasilnya juga datang ya. Oke, sebagai penutup, ada nggak nih dari Ibu Syam Suryani mungkin pesan-pesan motivasi, inspirasi untuk teman-teman yang sesama industri, sesama agen asuransi mungkin? Oke, thank you ya Ko Agus. Menurut saya teman-teman mulailah dengan apa yang teman-teman punya, siapapun teman-teman ya. Mulai dari hati yang bersih ya, mau membantu atau mau melakukan yang terbaik buat keluarga yang kita cintai. Terus dengan apa yang kita punya, kita lakukan. Nah, terutama untuk teman-teman yang wanita gitu ya, hari ini bersyukur melalui pekerjaan saya, anugerah Tuhan juga mempertemukan saya dengan bisnis yang luar biasa. Saya bisa ada di posisi sekarang. Jadi kalau saya wanita, seorang ibu, istri bisa melakukannya, teman-teman pastinya bisa. Saya bersyukur banget melalui pekerjaan ini. Walau fungsi utama saya kan sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu, tapi saya juga bisa memiliki karir, bisnis, dan punya kehidupan yang menurut saya luar biasa banget gitu.
Jadi kalau saya bisa melakukannya, teman-teman pastinya bisa. Wow, ini benar-benar satu pesan yang luar biasa ya buat ibu-ibu, para Yes. istri, ibu rumah tangga maupun wanita karir ya. Betul. Kalau ingin mengikuti jejak langkah seorang Ibu Syam Suryani, wow, pastinya diberkati dengan satu pencapaian, dengan rezeki ya, Amin. income yang luar biasa. Bahkan Ibu jualan-jalan ke luar negeri tiap tahun ya, Tiap tahun. udah ya. keliling dunia ya. Betul. amin. Wow, jadi ada duit ada banyak, jalan-jalan ke luar negeri tiap tahun, Betul. waktunya bebas, bisa ngurus Betul. anak, bisa ngurus suami ya, dan juga membantu orang ya, Iya. penghargaan jelas, Yes. kemudian juga membantu orang, Iya. membantu nasabah, membantu tim ya. Betul. Luar biasa sekali. Hari ini kita diberkati sekali. Saya rasa edisi kali ini spesial luar biasa ya. Terima kasih banget Ibu Syam Suryani atas tips-tips dan kiat suksesnya yang luar Terima kasih, biasa. Pak WT. Semoga Ibu Syam Suryani semakin inspiring di masa depan, semakin tinggi prestasinya. Jangan lupa teman-teman, terutama bagi yang ibu-ibu barangkali ya, para wanita, please comment, like, and jangan lupa subscribe channel kita WAT Inspiring. Saya Wong Agus Cahyadi. Dan saya Syam Suryani. Kami dari Inspiring. See you in the next episode.